Bagaimana kalau tinggal di sini hari ini? Tentu saja tidak boleh. Aku sudah bilang kalau malam aku harus pulang ke rumah. Hubungan kita baru berjalan dalam waktu kurang dari setengah bulan. Sekarang berkembang begitu cepat. Apa tidak bermasalah? Sayangku, malam ini aku tidak akan melepaskanmu. Kalau tinggal di sini, berarti berikutnya. Tidak bisa. Aku masih belum siap secara mental. Kamu baru saja kembali hari ini dan juga sudah bekerja begitu lama. Sudah begitu larut, seharusnya istirahat lebih awal. Bagaimana kalau aku membantumu kembali ke kamar tidur untuk beristirahat? Apa yang dipikirkan gadis ini tertulis semua di wajahnya. Tapi ini juga sudah termasuk semacam kemajuan. Dia perlahan-lahan sudah tidak takut padaku. Tapi itu benar-benar merupakan siksaan bagiku. Astaga, bagaimana aku bisa lupa bahwa orang ini membutuhkan seseorang untuk memapahnya ke tempat tidur? Pinggangku, apakah ini akan menjadi siksaan mengerikan lainnya? Itu, kalau tidak, kamu sendiri yang... Siapa yang bilang akan membantuku lebih awal istirahat? Baiklah. Hari ini sepertinya Fusian tidak terlalu berat. Apa mungkin karena stamina lariku akhir-akhir ini meningkat? Melihatnya begitu lucu, aku akan melepaskannya kali ini. Gawat. Aku tidak menginjak dengan benar. Fusian tidak bisa menggunakan kekuatan kakinya. Sekarang aku pasti akan kena timpa sampai mati oleh orang ini. Fusian, kamu bodoh ya? Ini tempat tidur, bukan lantai beton. Apa kakimu baik-baik saja? Aku akan segera bangun. Siapa yang baru saja bilang takut ditimpa sampai mati? Tidak apa-apa, kamu jangan bergerak, biarkan aku memelukmu. Barusan aku sudah merasa aneh dengan sikapmu. Fusihan, apakah ada yang kamu pikirkan? Aku merasa ada yang berbeda denganmu dari sebelumnya. Meskipun orang ini masih terasa dingin hampir sepanjang waktu, tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang sedikit berbeda. Jika mau dibilang, mungkin lebih suka menempel padaku. Yun siang-siang, kamu tahu, aku sebenarnya takut suatu hari kamu akan meninggalkanku. Bukankah sangat konyol bagiku untuk berpikir seperti ini? Fusihan? Aku tidak peduli. Dari awal, aku tidak pernah berencana untuk melepaskanmu. Kamu adalah milikku. Mulai sekarang, kamu hanya bisa mengandalkanku. Apakah dia benar-benar merasa tidak nyaman karena Cubai membantuku? Dasar bodoh, padahal aku mencintaimu, hanya padamu. Aku tidak mengizinkanmu untuk sembarangan berpikir. Jika kamu tidak nyaman, kamu boleh membuatku mengatakan, aku suka padamu, berapa kali pun. Juga, saat itu, Sengda membuatku lengah. Cubai memang banyak membantuku, tapi dia dan aku hanyalah sebatas teman. Aku tidak punya pikiran untuk melewati batas. Fusihan, kamu harus memberiku kepercayaan yang lebih banyak. Kepercayaan lebih banyak. Aku diberi pelajaran oleh kelinci kecil ini. Baiklah, sekarang kamu akhirnya tenang. Kalau begitu, aku pergi dulu. Hei, kamu? Karena kamu begitu menyukaiku, bagaimana kalau hari ini kamu tinggal di sini? Jangan khawatir, sebelum kamu menyetujuinya, aku tidak akan melakukan sesuatu yang tidak kamu inginkan. Kamu yakin? Ya, tapi kalau kamu bertanya lagi, aku tidak akan yakin lagi. Mulut pria tidak bisa dipercaya. Fusihan, aku belum dewasa, biarkan aku kembali. Tidak boleh. Kamu sudah datang? Kali ini panggil aku kemari lagi untuk apa? Apa yang kamu bicarakan? Apakah harus ada sesuatu baru boleh memanggilmu kemari? Apa yang kamu lakukan akhir-akhir ini? Apakah masih ada hal yang Presiden Chu tidak tahu? Bukankah kamu mengirim seseorang untuk mengawasiku sepanjang waktu dalam semua jadwal perjalananku? Itu karena aku sibuk akhir-akhir ini dan tidak sempat mengurusimu. Kupikir kamu benar-benar tumbuh sedikit ketika masuk ke perusahaan, tapi akhirnya tidak kuperhatikan sebentar saja kamu sudah melakukan hal yang tidak masuk akal ini. Kamu bahkan tidak mau bertemu seorang gadis sebaik Lu Xue. Kemudian kamu mengumumkan di depan reporter.
bahwa kamu telah menandatangani kerjasama jangka panjang dengan Senda tanpa bertanya padaku? Bagaimana perusahaan itu bisa dibandingkan dengan grup Cu? Bagaimana aku bisa menjelaskan kepada para direktur perusahaan? Mulai lagi perasaan menjijikan ini. Marah, tidak masuk akal, hanya memikirkan keuntungan. Itu semua kesan adalah kesanku tentang ayah. Selama lebih dari 10 tahun, dia tidak pernah peduli pada ibu dan aku, kecuali untuk mengirimkan uang tepat waktu. Kamu sama sekali tidak mengerti apapun. Dia mulai mengalihkan perhatiannya kepadaku ketika aku tumbuh dewasa dan dia membutuhkan ahli waris. Itu sebabnya ibu. Apakah kamu tidak tahu Fusian menjadi pemegang saham Sengda? Apa katamu? Maksudmu Tuan Ketiga Fu bergabung dengan perusahaan itu? Apakah kamu lega? Senang sekali kamu sampai tidak kehilangan muka. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Kapan kamu pernah peduli tentang perusahaan? Aku pernah mendengar mengenai Shengda ini. Aku dengar pemegang perusahaan tersebut adalah Yun Xiangxiang. Apakah dia tunangan dari grup Lin? Kamu juga telah melihat berita akhir-akhir ini. Yun Xiangxiang sama sekali bukan orang yang mudah untuk dipermainkan oleh keluarga Lin dan keluarga Fu. Terlebih lagi grup Lin sekarang terlibat dalam kasus besar. Pasti tidak lepas dari sangkut paut wanita ini. Jika kamu benar-benar ingin mencari seseorang yang sesuai, maka cari waktu untuk menemani putri keluarga Shangquan. Dia gadis yang berpengetahuan, arif, dan bijaksana. Apa dia tidak layak untukmu? Perusahaan ini kubangun dengan susah payah selama puluhan tahun. Tapi tidak akan bertahan selamanya jika kau terus seperti itu. Kedengarannya memang bagus, tapi intinya bukan karena keluarga Shangquan cocok dengan hubungan keuntungan yang kamu inginkan. Apa yang salah dengan keuntungan? Akulah yang memberimu kehidupan seperti yang kamu miliki hari ini. Kenapa kamu begitu tidak tahu diri? Berhenti, aku belum selesai berbicara. Apakah kamu mendengar apa yang kukatakan, hah? Saat ini, aku benar-benar merindukan wanita bodoh itu. Jika dia bisa berada di sisiku sekarang. Oh iya, kencan besok. Aku hampir lupa tentang hal yang begitu penting. Apa aku gila? Aku datang ke sini tanpa berpikir panjang. Pada awalnya, aku hanya mengira dia sangat suka ikut campur dan merupakan wanita yang menyebalkan. Yun Xiangxiang, kamu bisa membuat begitu banyak orang di kelas membencimu. Kamu benar-benar hebat. Harus lihat siapa orangnya. Ada orang, bahkan jika kamu melakukan apa yang mereka sebut benar, apa mungkin bisa selamanya tidak dibenci oleh mereka? Orang ini benar-benar menjawab pertanyaan ini dengan serius. Jika kamu naksir seorang gadis, tapi akhirnya menjauh darinya karena berbagai rumor dan ancaman, apakah kamu akan menyesalinya? Siapa yang berani mengancamku? Cari mati ya. Jadi, harus menilai sendiri. Aku tidak ingin peduli dengan apa yang orang lain pikirkan dalam hidup ini. Aku menghargai mereka yang memperlakukanku dengan baik. Dan aku pasti tidak akan segan kepada mereka yang memperlakukanku dengan buruk. Yun Xiangxiang. Lagi pula sekarang, Kamu dan Wan termasuk dalam orang yang disayangi. Aku sangat senang. andai saja aku bertemu denganmu lebih awal. Yun Xiangxiang, aku tidak akan melepaskanmu. Kamulah penolong dalam hidupku. Sekarang sudah jam berapa? Untung saja aku tidak berteriak. Kemarin aku dipaksa tinggal oleh Fusian selama 1 malam. Meskipun itu hanya tidur seperti biasa, tapi terlalu dekat sampai membuat hatiku tidak tahan. Tidak bisa, aku harus kembali saat dia sedang tidur. Perasaan ini terlalu berbahaya, meskipun dia sangat tampan sih. Pelan-pelan lepaskan tangannya dulu. Baik, berhasil. Kemudian pelan-pelan turun dari tempat tidur. Ada pesan yang belum dibaca. Besok jam 10 kita di Mall XX bertemu. Kamu berutang budi besar padaku. Kamu harus ingat datang. Cubai? Astaga, pesan ini dikirim oleh Cubai pada jam 1 pagi tadi malam? Tidak, mungkin itu intinya. Intinya aku lupa hal ini. Apa yang harus aku lakukan sekarang?
Kenapa pilih manapun aku merasa sangat menjebak? Bangun begitu pagi? Fusihan, kamu jangan menimpaku. Aku ingin menciummu, bolehkah? Kamu dulu. Kamu tunggu dulu, ada hal yang ingin kubicarakan padamu. Yun siang-siang sangat lambat. Jika dia berani tidak menepati janji, awas saja. Hei, lihat pria itu. Meskipun tidak bisa melihat dengan jelas karena memakai kacamata, tapi tidak perlu melihat dari dekat juga pasti tahu dia adalah pria tampan yang tiada taranya. Di sampingnya itu pacarnya ya, agak sedikit iri. Astaga, kenapa bisa menjadi seperti ini? Kamu bilang kamu mau pergi denganku. Apakah kamu serius? Kamu tahu aku pergi untuk menjelaskan hubungan antara aku dan kamu kepada Cubai. Aku bisa melakukannya sendiri. Bukankah kamu juga mengatakan bahwa kamu akan percaya padaku? Aku percaya padamu, tapi aku tidak bilang aku akan percaya pada Cubai. Motifnya mendekatimu selalu sangat aneh. Kedepannya kamu tidak perlu berhubungan dengannya jika tidak perlu.